cuaca numerik global dan meso ini akan terdiri dari beberapa konten ya. Yang pertama yaitu tujuannya kita akan tinjau sedikit bagaimana sebetulnya NWP itu terimplementasi dalam pembuatan perakiraan cuaca di BMKG. Nah, yang kedua, saya akan coba bagikan sebetulnya seberapa krusial kebutuhan data observasi yang kita gunakan itu telah diasimilasi atau sejauh mana kontribusi pengamatan di wilayah kita masing-masing. Kemudian juga berikutnya kita akan mengukur ya bagaimana sebetulnya performa model itu secara matematis, dan nanti akan kita lihat perkembangan teknologi serta karakteristik NWP yang digunakan di BMKG. Nah, pada sesi ini kita akan coba perbanyak diskusi sebagai bagian dari pertama. Teman-teman silakan respon di chat. Model apa saja yang teman-teman ketahui sudah digunakan di BMKG? Saya akan coba urai satu-satu. Kita akan lihat dulu. Kalau yang sedang ada di meja kerja, nggak usah nyontek ya. Kalau nyontek ketahuan di situ ada semua. Tetapi coba kita lihat. Mbak Dian sudah menjawab IFS. Nampaknya IFS ini paling populer. Mas Sultan dari Majene menyebut IFS, GFS, Access, URF. Oke. Kemudian Mas Ramadan juga menyebut, tambah lagi ada ARPIDS ya. Ada juga yang menyebutkan iOS URF saja. Baik. Nampaknya kalau dari rate ini IFS sudah menjadi primadona ya barangkali karena seringnya digunakan. Ada yang bisa menyebutkan IFS kepanjangan dari apa, teman-teman semua? Ada yang bisa menyebutkan IFS itu kepanjangan dari apa? Nampaknya belum ada yang aware ya. Kalau GFS atau salah satunya deh, kecuali WRF ya. Kalau WRF mungkin sudah familiar. Nah, ini rata-rata sudah menjawab dengan baik dan benar bahwa model yang diterapkan di Indonesia ataupun di BMKG ini sudah cukup banyak, tetapi tidak semuanya mungkin familiar. Bahkan ini Mbak Lestari menyebutkan Sumatera Utara menyebutkan ARPIDS lebih sering digunakan. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita coba ulas dalam kesempatan kali ini. Satu pertanyaan sebelum saya masuk ke pengantar, apakah teman-teman tahu model apa di luar yang tadi disebutkan itu belum masuk di BMKG? Atau barangkali teman-teman berharap model tersebut bisa terintegrasi di BMKG. Ada yang tahu? Silahkan klik di komen. Oke, Mas Ramadan menyebutkan MedOffice. MedOffice modelnya apa, Mas Ramadan? Namanya kalau tahu. Karena kita ketahui banyak ya model yang tersedia di seluruh dunia. Silakan bagi ada yang mungkin ada yang tahu, atau jika belum tahu nanti akan coba saya jelaskan ya, karena pada dasarnya banyak sekali model yang ada di seluruh dunia dan kita bisa optimalkan. Baik, saya akan coba sedikit masuk ke materi teman-teman semua. Pada sesi pertama ini kita akan coba lihat sebetulnya nama daripada pemanfaatan NWP di BMKG ini lebih populer disebut dengan National Digital Forecast. Nah, National Digital Forecast ini sebetulnya afiliasinya sangat kuat dengan NWP karena pertama kalinya di tahun 2015 pada saat itu BMKG melakukan transformasi penggunaan ataupun pembuatan perakiraan cuaca yang sebelumnya menggunakan interpretasi biasa menjadi menggunakan basis referensi model. Nah, teman-teman kita lihat ya dari jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan. Saya coba lihat di pagi hari ini. Ini di screenshot kemarin ya, ataupun untuk malam. Kalau kita lihat ada beberapa data model yang telah tersedia di sistem pembuatan perakiraan cuaca dengan NDF atau Meteor Factory. Nah, kita lihat bagian pertama ini ada ICMWF atau modelnya disebut dengan IFS. Kemudian ada WRF ya, dan ini adalah WRF basic ataupun dynamic yang kita gunakan. Kemudian juga sebetulnya ini ada ICMWF juga tetapi untuk oceans di datanya. Kemudian ada Global Forecasting System ya. ICMWF tadi IFS kepanjangan Integrated Forecast System ya, teman-teman ya.
Kemudian juga ada akses G. Nah, sebetulnya untuk reference base-nya di Meta Factory ada beberapa yang tidak masuk ya, seperti ARPage, kemudian juga model-model lain. Nah, ini tetapi masuk dalam pembuatan analisis di sinergi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya akan coba memberikan gambaran ya, kenapa kita menggunakan NWP dalam pembuatan perkiraan cuaca saat ini. Nah, sebetulnya isu utamanya yaitu bahwa kewilayahan di Indonesia dan juga tantangan dari berbagai kompetitor di bidang layanan cuaca sekarang sudah sangat jomplang lah, ataupun sangat timpang ya, karena provider-provider perakiraan cuaca mereka tidak memperdulikan penggunaan model-model global misalnya ya, kemudian data-data yang sifatnya skalanya masih terlalu luas gitu ya, terlalu besar, tapi mereka bisa menyajikan perakiraan cuaca dengan basis-basis dimanapun kita berada, baik itu kelurahan kah, desa dan sebagainya. Nah, tantangannya ketika kita berpikir masih konvensional bahwa perakiraan cuaca harus dibuat secara konvensional juga atau manual, maka kita akan kecapaian sendiri ya, ataupun kesulitan sendiri dalam mengkontrol daripada jumlah perakiraan cuaca yang kita buat. Nah, dalam skema National Digital Forecast itu, sebetulnya teman-teman bisa lihat di kolom yang kuning, kita di BMKG sudah sebetulnya move ke standarisasi pembuatan perakiraan cuaca secara digital, karena kita sudah punya brain ya, brain daripada komputasi yang disebut dengan CIPS atau Central Information Processing System, di mana kita saat ini masih melakukan modeling di sana. Nah, insya Allah mohon doanya ke depan kita juga akan bisa memiliki fasilitas komputasi modeling tersendiri, sehingga part yang kuning ini nanti ke depan hanya sebagai part services saja. Di dalamnya banyak sebetulnya komponennya, ada pengelolaan telekomunikasinya dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu aware sedikit di part yang hijau ya, yang hijau dan yang biru. Nah, sebagai forecaster, teman-teman juga perlu mengukur sebetulnya sejauh mana perakiraan cuaca itu ataupun model-model itu sesuai dengan kondisi nyata. Maka dibuatlah analisis tool yang teman-teman mungkin lihat dengan sinergi dan mungkin signature dan lain sebagainya, yang bisa digunakan untuk pembuatan ataupun mendeteksi analisis perkembangan cuaca. Nah, sekarang yang menarik yang biru. Nah, yang biru ini adalah yang akan teman-teman jadikan tools saat ini dan ke depan, karena data-data NWP yang tadi sudah ada akan langsung di generate secara matematis dan juga secara secara digital maksud saya. Nah, itu menjadi produk-produk perakiraan cuaca yang skalanya sangat tinggi. Nah, sebetulnya kan jadi pertanyaan, apakah kemudian data NWP ini bisa kita gunakan sebagai acuan final ya untuk di masa depan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang semoga bisa menjadi pemicu buat teman-teman di materi ini ya. Sehingga nanti kalau ada yang merespon, sudahlah Pak, kita pakai NWP aja untuk perakiraan cuaca gitu. Apakah kita ready untuk itu? Sedangkan bias dari NWP sendiri cukup banyak ya. Nanti silakan bisa buat drafting ya, nanti bisa disampaikan di chat sejauh mana aktivitas NWP dalam perakiraan cuaca di tempat masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari runutannya ya teman-teman, sebetulnya di 2000 itu kita, tahun 2000, di sebelah kanan ini, kita masih membuat perakiraan cuaca secara manual, dan bahkan itu masih bertahan sampai 2015. Sebetulnya kita juga belum terlalu lama ya teman-teman menggunakan basis-basis model ini untuk menjadi produk-produk perakiraan cuaca. Nah, dari time frame yang masih sangat muda lah ya katakanlah. Nah, ini kita harus, ataupun teman-teman forecaster di seluruh Indonesia ke depan tidak hanya memahami dalam konteks pemanfaatannya menjadi produk saja, tetapi juga harus tahu sebetulnya behavior dari data-data NWP itu seperti apa. Baik, ini ada beberapa uraian ketika pembuatan perakiraan cuaca berubah menjadi digital. Nah, ini silahkan dipertanyakan kepada teman-teman masing-masing ya. Jika perakiraan cuaca menjadi digital, maka pertama forecaster tentu saja akan dipermudah dan akan memperoleh
referensi ataupun pengisian untuk produk digitasi perakiraan cuaca secara otomatis. Bahkan kita juga bisa setting dengan model yang kita sukai. Kemudian yang kedua, proses pembuatan perakiraan cuaca tentu saja bisa lebih cepat. Karena bayangkan, teman-teman, kalau kita mendigitasi manual satu-satu di seluruh provinsi dengan basis kecamatan, maka akan terbayang ya betapa melelahkannya. Kemudian juga dalam prosesnya faktanya akan ada banyak kendala teknologi informasi ya. Salah satunya yang paling populer adalah jaringan ataupun keterlambatan server yang suka penuh. Kemudian yang berikutnya tentu saja ini hal yang baik bahwa produk informasi cuaca bisa sangat beragam dan massal ya, bisa sangat banyak karena semuanya dilakukan secara digital. Nah, kita coba lihat yang part kuning. Nah, kemudian teman-teman, apakah ketika dalam membuat perakiraan cuaca, kita juga menganalisis sedalam mungkin dalam konteks analisis fisis ya, sehingga kita mengetahui model terbaik yang kita pilih sudah merepresentasikan karakteristik kondisi cuaca yang memang real ataupun saat ini kita hadapi. Dan apakah kita juga bisa ataupun masih tetap berusaha menganalisis, memahami behavior model cuaca numerik ya, agar bisa merepresentasikan karakter cuaca di wilayah kita. Nah, part yang kuning ini tentu saja akan menjadi pertanyaan besar ya di masa depan. Apakah sebetulnya dengan keberadaan NWP ini justru akan mempermudah atau malah cut off, di mana atau lebih tepatnya shortcut ya, di mana forecaster sekarang cukup concern pada peringatan dini ataupun analisis saja, di mana perakiraan sekarang sudah digantikan dengan produk-produk otomatis. Dan yang terakhir, ini adalah critical questions. Apakah model cuaca numerik dapat menggantikan perakirawan untuk perakiraan cuaca? Analisis dinamikanya hanya untuk mendeteksi cuaca signifikan untuk peringatan dini. Baik, saya akan coba berhenti sejenak di nomor 7 sebagai bagian dari diskusi. Silakan teman-teman bisa raise hand ataupun komen di chat ya untuk pertanyaan nomor 7. Apakah menurut peserta pelatihan ini NWP sudah selayaknya atau sudah siap untuk menggantikan pembuatan perakiraan cuaca? Oke, silakan bisa direspon di chat atau di raise hand. Atau jika belum, saya akan minta random saja pendapatnya. Pertama mungkin kita dari Pulau Jawa dulu ya, Pulau Jawa. Ya, dari Jawa Timur ada teman-teman. Oh, ada nih ya, dari Juanda. Baik, kira-kira bagaimana Pak? Halo? Oke, mungkin sepertinya ada kendala teknis dari Surabaya. Oke, Mbak Riri Gorontalo. Oke, ini pendapatnya belum karena beberapa daerah masih banyak yang dipengaruhi faktor lokal. Oke, Mbak Riri bisa coba speak up, bisa di-unmute. Mengapa demikian? Halo, selamat pagi Mas Agi. Silakan Mbak Riri, gimana? Ya Pak, mungkin di beberapa daerah itu kan masih memiliki keunikan tersendiri ya Pak. Mungkin dipengaruhi topografi, terus seperti halnya di Gorontalo itu Pak, di utara, di sebelah utara wilayah Gorontalo itu dia masuk zone, tapi di sebelah selatan itu dia masuk non zone. Jadi memang sangat-sangat sulit untuk memperkirakan kondisi cuaca yang benar-benar sifatnya itu lokal Pak. Itu mungkin Pak. Jadi kalau misal dilepas ke NWP belum trusted ya forecaster ya untuk menyatakannya. Jadi setidaknya memang membantu Pak, tapi selama ini sih sepengetahuan saya kebanyakan forecaster di sini tuh tetap mengganti Pak gitu perakiraan cuaca yang beberapa perakiraan yang dibikin dari pusat pasti akan terganti gitu Pak.
Oke, berarti Mbak Riri sudah menyebutkan the biggest weakness daripada model ya, kelemahan terbesar daripada model ya dalam perkiraan cuaca di Gorontalo ya. Iya Pak. Oke, ini satu pendapat yang menyatakan NWP belum siap ya, ataupun belum layak kita kita jadikan reference base untuk forecast automatically ya. Tapi kalau reference base untuk pembuatan masih nggak apa-apa ya, Mbak Riri ya, cukup memudahkan ya. Kalau pembuatan sih nggak masalah Pak. Oke, terima kasih Mbak Riri sudah merespon. Apakah ada teman-teman lain yang kontra ataupun memiliki pandangan beda? Silakan. Kita coba dengarkan dari wilayah-wilayah yang flat ya, yang datar. Kalimantan mungkin. Ada teman-teman dari Kalimantan yang bisa mewakili. Ada siapa nih saya lihat? Mbak Dian. Gimana dengan Kalimantan? Kalau di Balikpapan sih, kalau dilihat dari hasil verifikasi, jadi sebenarnya beberapa teman-teman mungkin sebagian besar ada yang pure model dalam membuat perakiraan gitu kan. Dan untuk verifikasinya angkanya di sekitar di 70-80% untuk perakiraan cuacanya. Kemudian respon dari masyarakat pun ketika kita diseminasikan itu sangat bagus gitu. Jadi memang ketika perakiraan mengatakan akan hujan sore hari dan itu 90% terjadi gitu. Walaupun mungkin tidak merata gitu, tapi itu cukup mewakili bahwa wilayah tersebut perakiraannya cukup tepat gitu Pak Agi. Berarti dengan level seperti itu cukup confident untuk ke depan kita ganti dengan NWP, Mbak? Ya, kurang lebih confident lah. Nah, ini baik, menarik ya. Ini ada dua opini yang against lah ya, dengan cara pandang berbeda. Tadi satu wilayah yang cukup Gorontalo. Tadi kan Mbak Riri info topografinya cukup unik ya. Ada pegunungan dan perbukitan yang cukup memberikan impact secara orografis. Tapi saya coba minta pendapat lagi, mungkin ada dari Palangka atau Pontianak atau yang flat dulu ya, yang area-area datar. Atau Kalimantan Selatan. Ada yang bisa unmute? Mungkin dari Pontianak mungkin ya. Pontianak ada siapa nih? Mbak Fitri. Mbak Fitri, pendapatnya kira-kira seperti apa? Kalau di Pontianak suka kalau yang model dari perkiraan yang dari model kadang-kadang bisa mewakili, cuman kadang-kadang di saat-saat tertentu juga pengaruh lokal di sini lebih kuat. Jadi kalau menurut saya belum kalau sebagai referensi untuk membuat perkiraan itu sangat membantu, tapi kalau untuk pure dari model belum. Oke. Nah, ini menarik ya, dalam satu skema daratan yang sama istilahnya, ini pendekatannya mungkin akan berbeda. Nah, saya akan coba satu lagi barangkali, kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah sudah memungkinkan NWP mereplace kita dalam konteks pembuatan perakiraan cuaca. Di komen sudah ada Pak Indawan yang menyebutkan wilayah Jawa Barat cukup yakin ya Pak ya menggunakan NWP untuk curah hujan dan angin. Sedangkan RH dan suhu. Nah ini Pak Indawan boleh unmute dan memberikan opininya. Ya, terima kasih. Maaf ini sambil jalan, belum ke kantor. Gak apa-apa Pak. Ya. Aman tapi ya, bisa ya? Bisa. Oke, ya. Gimana? Saya biasa pakai ECMWF khusus Jawa Barat. Nah itu kalau untuk curah hujan saya sama angin terutama ya. Halo? Ya lanjut Pak. Ya itu kadang-kadang saya langsung otomatis saja karena saya udah yakin dan biasanya cukup bagus untuk Jawa Barat. Oke. Ya. Jadi dalam konteks perakiraan cuaca untuk
forecast hujannya oke ya Pak ya? Cuaca Ya. signifikannya sudah oke ya? Oke, udah oke. Kalau RH, itu memang Iya. saya Karena sering koreksi. marginnya 5 dia ya, jadi kurang Ya. bagus ya memang. Ya. Makasih ya Oke. Pak Indawan, Yuk, hati-hati nih sama-sama. di jalan. Ya. Baik, betul ya teman-teman ya. Jadi satu informasi yang perlu saya sampaikan bahwa mekanisme generating data NWP di dalam sistem yang kita gunakan sehari-hari, Metafactory misalnya, itu dibuat ataupun disediakan dengan metode post-processing. Jadi memang sebetulnya ada tahapan lain, tidak purely dari NWP yang sebetulnya kita bisa tingkatkan. Baik, sebelum saya move, ada satu komentar dari Mbak Lestari. Untuk wilayah Sumatera Utara, bahan perakiran menggunakan ARPAGE. Untuk Metafactory biasanya kami mengganti perakirannya untuk semuanya. Wah, baik. Berarti ini menarik nih. Mbak Lestari, apakah bisa jelaskan analisisnya cukup baik menggunakan ARPAGE, tetapi digitasinya kurang bagus ya? Artinya ketika menggunakan AFS. Mbak Lestari? Oke, selamat pagi Pak Agi. Silakan Pak. Selamat pagi. Untuk wilayah Sumatera Utara, biasa kami membuat perakiraan kita lebih kepada skill forecast kami masing-masing. Seneng ya. Jadi memang kita biasa mengerjakan MVPI-nya kita mengganti, dominan kita mengganti semua, baik untuk hari pertama sampai hari ketiga, karena kami sering melihat memang untuk wilayah Sumatera Utara itu menggunakan FI, menggunakan model yang kurang bisa untuk digunakan di Sumatera Utara. Apalagi kalau dia musim-musim kemarau, dia perakiraannya yang digunakan model itu blank sih, seringnya lebih tidak membantu kami kadang-kadang. Padahal analisis ARPAGE-nya bagus ya, Mbak Lestari. Ya, pada kami, karena kebetulan di Sumatera Utara kan data rason cuma di Kota Medan. Jadi untuk daerah Pantai Barat kami menggunakan bantuan labilitas udara itu dari menggunakan data sinergi yang data analisisnya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Lestari. Ini case yang menarik ya, bahwa teman-teman baiknya mungkin ke depan memang apa yang kita analisis itu tersedia di dalam proses digitasi ya. Nah, ini adalah kondisi di mana analitik NWP-nya secara visual itu bagus, performanya bagus, tetapi ketika digitasi itu dibuat menjadi perakiraan per titik, itu tidak begitu bagus. Baik, terima kasih ya atas responnya. Ini teman-teman masih bisa merespon di chat ya. Tidak apa-apa, ditinggalkan saja. Nanti akan saya baca secara keseluruhan. Tadi pertanyaannya akan saya ulangi. Bahwa apakah model cuaca numerik dapat menggantikan perakiraan untuk pembuatan perakiraan cuaca ya. Dan ke depan kita hanya berfokus pada hal yang berbeda. Silakan kalau yang masih ingin menyampaikan di kolom chat, dan barangkali nanti juga bisa saya respon berikutnya. Nah, teman-teman, tentu saja tadi ada diskrepensi ataupun beberapa perbedaan karena ada teman-teman yang bisa mengakses dengan sinergi ya, dan juga hanya bisa mengakses mungkin dari web.meteo ataupun signature. Yang insya Allah ke depan modalnya kita semuanya di seluruh Indonesia akan memiliki tools yang sama ya, dalam tidak lama lagi ya, 2 atau 3 tahun. Baik teman-teman, akan saya coba kenalkan ya jenis-jenis model yang perlu kita ketahui karakteristiknya, dan nanti teman-teman tidak salah lagi ataupun bisa memahami sebetulnya model apa saja yang sebetulnya terjadi ataupun ada di BMKG. Baik, saya akan coba jelaskan satu-satu. Ada 5 komponen besar ya model yang digunakan. Yang pertama yang mungkin saat ini paling populer yaitu model yang dikeluarkan oleh European Center ya, atau ECMWF, yang nama populer untuk modelnya itu adalah IFS atau Integrated Forecast System. Nah, saat ini memang Indonesia secara kolaboratif mendapatkan model ECMWF atau IFS ini secara berkala 2 kali sehari ya. Dan kita bisa lihat keseluruhan data-datanya memang cukup lengkap ya, availability parameternya di wilayah kita.
Nah, teman-teman sekalian, ICMWF adalah salah satu global model ya yang memiliki resolusi tinggi. Jadi sebetulnya ICMWF itu tidak memecah model dia menjadi regional model saja gitu ya. Nah, berbeda dengan model yang kedua yang kita sebut sebagai akses R ya, atau sekarang sebetulnya namingnya sudah berubah, tetapi tidak apa-apa kita kenal sebagai akses R. Model yang dibuat oleh BOM ya, Bureau of Meteorology-nya Australia, dan ini domainnya sama Indonesia juga. Nah, bagi teman-teman yang nanti akan mendalami, akses R itu masuknya adalah model mesoscale atau regional. Kalau ICMWF itu masuknya adalah model global. Nah, ketersediaan datanya relatively sama, coverage-nya juga tadi sudah saya sampaikan sama. Sebagai pengantar, akses R, teman-teman semua menggunakan core engine atau core system dari Unified Model. Unified Model tadi Mas siapa ya yang sudah menyampaikan ada yang belum masuk di BMKG, tetapi core systemnya kita sebenarnya sudah dapat melalui akses R. Unified Model itu developer aslinya yaitu sebetulnya UKMO ya, United Kingdom Met Office. Baik, yang selanjutnya ada lagi model global yang kita gunakan. Ini resolusinya memang sangat tinggi ya. ARPEDS ya, yang tadi Mbak Lestari sebutkan cukup baik di kawasan Sumatera Utara. Domainnya juga cukup besar. Ini kita gunakan ya di sini. Kemudian yang paling menarik yang terbaru adalah GFS ya. Nah, GFS ini ada perubahan teman-teman pada tahun lalu. Sekarang resolusinya jauh lebih baik dan coverage-nya juga jauh lebih baik. Nah, harapannya dia walaupun performnya saat ini masih di bawah IFS, tapi harapan kita akan juga menjadi lebih baik. Nah, terakhir adalah model downscaling daripada GFS tadi, yaitu WRF, DY adalah represent dari dynamic. Ini adalah mesoscale. Kalau GFS tadi adalah global, kalau WRF dynamic ini adalah model mesoscale. Nah, teman-teman ketika melakukan pendekatan mungkin akan beragam ya. Oh, saya misalnya lebih suka akses karena ternyata dia memang model regional gitu ya. Sedangkan tiga lainnya, HMWF, ARPEDS, sama GFS itu sebetulnya adalah model global. Perbedaannya apa, teman-teman? Saya akan coba sebutkan. Kalau model regional itu tetap harus menggunakan apa yang disebut dengan boundary conditions atau boundary layer daripada model global. Ya, contoh ya. Misalnya, Pak bisa nggak bikin WRF pakai model ARPEDS boundary-nya? Bisa. Atau boleh nggak misalnya pakai HMWF? Bisa. Tetapi yang kita gunakan WRF itu standarnya yaitu menggunakan GFS. Nah, ini teman-teman yang biasa menggunakan sehari-hari nanti bisa lihat ya ke dalam ya sejauh mana sebetulnya performa kelima model ini. Saya coba berikan pertanyaan, silakan jawab di komen ataupun di chat tadi ya. Dari kelima model ini untuk provinsi teman-teman semua, ini semua wajib jawab ya. Mana yang paling bagus, mana yang paling jelek performanya? Silakan berikan komen. Baik, sambil menunggu jawaban, saya akan coba lanjutkan. Di BMKG sendiri, dalam proses NDF itu tadi, sebetulnya level dari ketersediaan data itu berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi tantangan ya, karena setiap model kadang menyediakan output yang beragam. Kita contoh lihat saja ya, misalnya akses R ya, dan GFS ya, ini memiliki standar parameter yang disediakan beda. GFS menyediakan ada albedo, ada theta, ada liquid, lens mass, dan lain sebagainya, tetapi akses R tidak menyediakan. Nah, tetapi dalam konteks ini, teman-teman bisa lihat, akses R domainnya Indonesia, ARPEDS itu ada global dan Asia Tenggara, GFS itu global, WRF itu Indonesia, tapi kita juga memiliki resolusi di Jawa. Penggunaan datanya juga cukup beragam dan berbeda ya. Tentu saja yang paling besar saat ini karena model global yaitu GFS, tapi tentu saja masih kalah dengan model-model yang, maksud saya jumlah datanya ketika initial time-nya kita peroleh lebih banyak. Ini ada juga tabel yang nanti bisa disimak ya, bahwa levelnya ini kita usahakan sama kalau di levelnya ya, tetapi tentu saja ada yang berbeda. Karena ada level vertikal, ini level vertikal ya teman-teman ya. Kemudian juga ada level horizontal tadi dengan resolusi, dan parameternya juga relatively beragam. Baik, saya akan coba kembali menyimak jawaban dari teman-teman semua.
Sudah ataupun baru 3, ayo teman-teman lain bisa diisi. Model apa yang terbaik di wilayah tempat Bapak Ibu dan paling buruk performanya apa? Saya akan coba baca. Untuk Sorong, case-nya sama ya seperti Gorontalo karena kondisi lokal mendominasi hampir seluruh wilayah yang dekat dengan pesisir. Nah, ini menarik ini. Efek apa yang sebetulnya bisa timbul ya di situ ya. Untuk sejauh ini, terutama untuk deteksi cuaca yang signifikan. Berarti case Sorong, Mbak Ida ya, ini akan menjadi case yang cukup menarik. Kita akan coba lihat ya, karena sebetulnya tidak hanya secara globalnya saja model itu mengcover, tetapi dia juga banyak sekali terpengaruh oleh kondisi-kondisi pesisir ataupun regional. Palu case-nya sama. Oke, tapi sejauh ini model bisa membantu. Oke, baik. Untuk Banten menggunakan AFS, tidak perlu 100% karena ada saat-saat tertentu di mana model overestimate. Terima kasih Mbak Regina. AFS NTB, oke, AFS cukup confident. Nah, ini sebetulnya case yang cukup menarik ya, karena interaksi ocean dan island-nya sebenarnya sih sangat besar, sehingga teman-teman di wilayah Nusa Tenggara juga perlu menyimak betul-betul, karena representasi modelnya bisa sangat bagus, tapi juga false-nya juga bisa sangat tinggi. Sulsel AFS, benar-benar ini sepertinya AFS menjadi jagoan ya. Kemudian Jawa Timur pakai AFS dan WRF. Baik, akhirnya ada yang menyebutkan WRF yang cukup baik ya teman-temannya. Untuk NTT, ini menarik. NTT, Mbak Natalia menyebutkan bahwa sebagian daerah cocok menggunakan model untuk perakiraan, tetapi sebagiannya tidak cocok karena faktor lokal yang mendominasi. Khususnya bagian barat of Flores yang relatif sulit ya, Mbak Natalia. Ini case yang menarik karena dalam konteks Nusa Tenggara tadi, ini sebetulnya adalah wilayah pengujian NWP yang cukup baik ya untuk model global ya. Tetapi dengan informasi yang disampaikan Mbak Natalia ini berarti sebetulnya ada efek lokal yang cukup mempengaruhi. Oke, Pontianak AFS, Manado AFS, ini jarang ada yang berani menyebutkan yang paling low performance ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah merespon. Silakan teman-teman bisa tinggalkan, nanti insya Allah akan saya save ya chatnya ini untuk menjadi evaluasi kita bersama-sama. Berarti teman-teman di materi pertama sudah mulai menangkap, saya rasa bahwa part pertama dari materi NWP ini, teman-teman harus mengetahui sebetulnya sumber daya apa yang kita miliki ya di proses pembuatan perakiraan cuaca. Nah, yang nantinya teman-teman bisa coba kenali secara lebih mendalam model-model mana ini yang sebetulnya performanya cukup baik dan optimal. Nanti kita akan lihat secara fisisnya ya, dan juga nanti secara statistiknya. Oke, silakan teman-teman yang masih meninggalkan note di chat ya dari pertanyaan tadi. Baik, teman-teman saya akan coba masuk ke segmen berikutnya, yaitu terkait dengan data observasi dan proses asimilasi. Baik. Oke, teman-teman semua, saya rasa ini adalah gambar yang sangat sering kita lihat ya, tetapi terkadang kita tidak betul-betul mengetahui sebetulnya proses di balik pembuatan perakiraan cuaca itu seperti apa. Jadi pertama adalah berbanggalah sebagai seorang meteorologis bahwa perakiraan cuaca yang teman-teman keluarkan ataupun yang teman-teman sajikan untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia ini itu dibuat atau dikeluarkan melalui proses yang sangat kompleks. Nah, kalau kita lihat ya, coba bayangkan upaya-upaya orang di seluruh dunia, di seluruh negara dan berbagai pulau untuk memiliki data pengamatan permukaan ya. Ada yang meletakkan survey station, automatic station gitu ya. Ataupun alat-alat lainnya yang seperti kita upayakan di provinsi masing-masing. Di sisi lain ada lagi negara-negara yang menyediakan polar orbiting satellite, kemudian geostationary satellite, ya. Kemudian sekarang juga ada yang volumetric satellite, dan juga bayangkan banyaknya pesawat terbang yang saat ini juga
menggunakan ataupun melakukan pengamatan untuk ditukarkan melalui AMDAR ya, sehingga nanti perakiraan kita akan jauh semakin baik. Belum lagi di ocean ya teman-teman ya. Kalau di kita seringkali buoy ataupun alat kalau ditaruh di laut hilang gitu ya, atau kena vandalisme. Tetapi di seluruh dunia dengan coverage 70% ocean yang harusnya kita memiliki keterwakilan data, ini malah menjadi PR yang terbesar. Sehingga kalau tadi teman-teman ada yang menyampaikan, Pak ini modelnya di kami performanya masih kurang, ya harap dimaklum bahwa pendekatan matematis saja itu belum tentu bisa menjadi jawaban. Tetapi kalau kita menjaga seluruh kualitas pengamatan kita, ya tentu saja itu nanti akan bisa diproses dalam modeling untuk mendapatkan part NMS-nya ya, National Meteorology Services yang memiliki kualitas yang baik. Ini adalah paradigma pertama yang teman-teman harus pegang. Semakin bagus kualitas pengamatan kita, maka akan semakin baik performa layanan informasi cuaca. Dan ketika kita melakukan manipulasi ataupun kebohongan pada data yang kita amati, maka dosa jariahnya juga besar karena yang menggunakan adalah seluruh dunia. Nah, mari kita jaga ya kualitas data kita bersama-sama. Nah, teman-teman di seluruh dunia ini, semoga ini gambarnya cukup jelas ya. Ada beberapa negara yang telah ataupun sudah maju sekali dalam proses penyediaan perakiraan cuaca. Tolong dilihat ya, yang bertanda bintang. Ini coba teman-teman bisa menyimak. Kita lihat yang bertanda bintang, mereka adalah World Meteorological Center. Ya, itu antara lain tadi yang sudah sempat disebutkan ya, ECMWF ya. ECMWF itu ada di Reading di UK, kemudian UKMO di Exeter itu juga merupakan World Meteorological Center. Kita coba lihat lagi, ada Russian Hydromet ya, itu di Moskow. Kemudian ada lagi Beijing, CMA sudah menjadi global juga, global player juga. Kemudian ada Jepang ya, Jepang sudah sekian lama memang menjadi provider. Teman-teman Korea belum ya? Korea dan di sekitar sini kosong nih. Di sekitar wilayah Asia Tenggara masih belum ada. Harapannya sih Indonesia. Langsung lengkap ke wilayah Australia. Melbourne juga merupakan World Meteorological Center. Dan ada di Kanada serta Amerika. Nah, teman-teman bisa melihat case-nya apa ya? Poinnya apa? Poinnya adalah belum ada, coba dilihat ya di garis khatulistiwa, di ekuator. Kita bisa lihat bahwa belum ada pure ataupun developer model yang betul-betul memiliki experience atau pengalaman karakteristik tropis yang mereka alami sehari-hari waktu mengembangkan model cuaca. Sehingga ini akan menjadi salah satu pendekatan yang kita bisa gunakan bahwa model cuaca numerik kalau misalnya dia tidak cukup baik ya di wilayah tropis ya harap dimaklum ya, tetapi kita perlu menerapkan strategi dalam penggunaannya. Semakin kita punya pengetahuan yang mendalam terhadap karakteristik model tersebut, maka kita bisa menggunakan, bukan berarti model-model global tadi tidak bisa kita gunakan di Indonesia ya. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, lah terus kan kita sudah bisa WRF ya, gitu ya misalnya. Betul bahwa kita memiliki kemampuan downscaling, tapi yang menjadi pertanyaan adalah basis daripada boundary condition-nya atau skema daripada core awalnya untuk menggambarkan flow dynamic cuaca itu masih menggunakan model-model global di lintang tinggi. Nah ini semoga teman-teman yang kita bisa melihat ya ke depan, berarti harusnya orang-orang ataupun negara-negara ekuator ini ke depan juga bisa memprovide global model lah, begitu. Itu poinnya ya, teman-teman ya. Kemudian proses daripada tune-in perakiraan cuaca ya, ataupun data observasi itu sangat panjang sebetulnya, tetapi poinnya adalah sangat dibutuhkan. Saya akan memberikan contoh saja. Ini, teman-teman, ini adalah coverage data observasi yang digunakan untuk pembuatan model dalam contoh yaitu ECMWF.
Nah, kalau kita lihat yang pengamatan manual yang merah ya, itu sangat banyak, yang biru juga sudah cukup banyak, terutama di negara-negara maju. Ya, kemudian kalau kita lihat ya di kawasan sekitar Indonesia, kita bisa lihat di Pasifik sama Samudra Hindia relatif kosong ya. Nah, ini adalah PR yang cukup besar karena kita khawatirkan pengamatan yang tersedia tidak cukup mengcover ataupun memberikan gambaran yang cukup baik pada model yang kita buat gitu. Sehingga nanti kalau ke depan apakah kita bisa optimalkan misalnya data-data pengamatan yang kita miliki gitu ya untuk meningkatkan kualitas model, ya tentu saja akan ada progres ya. Tetapi kalau kita lihat dalam peta dunia ini, maka kawasan laut ya, terus itu Afrika juga masih cukup kosong, bahkan di Indonesia saja juga masih cukup jarang. Nah, ini adalah apa ya, sebagai pemantik ya untuk pengetahuan kita. Kemudian kalau kita lihat data lainnya, misalnya aircraft, dia exchange data juga. Di Eropa sangat rapat, sangat bagus sekali. Di wilayah kita masih cukup jarang penerbangan yang mengcover wilayah ocean juga. Kemudian radiosonde kita juga sudah masuk. Buoys juga cukup banyak ya, tetapi tentu saja scalability-nya masih sangat panjang ataupun besar. Ada juga wind profiler. Baik, sebetulnya data apa saja sih yang dimasukkan di dalam pembuatan NWP ya? Teman-teman mungkin bisa menyimak bahwa kalau kita melakukan pengamatan sinoptik ya, dengan sandi-sandi yang ada, meter, itu kita meng-exchange data ataupun beberapa parameter dengan beberapa level. Seperti tadi ada ketekanan, dew point, pressure, temperatur tadi ya, dew point, temperatur, kemudian juga wind pressure. Ada buoys, ada time ship ya, sandi radiosonde, ada wind profiler, dan ada aircraft. Nah, ini teman-teman saya rasa sudah cukup familiar. Baik. Teman-teman yang melakukan pengamatan radiosonde, tentu saja ada beberapa isu ya, karena sepertinya pengamatan radiosonde karena COVID harus dikurangi ya. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa menjawab apakah akan relatif terdampak gitu ya dalam kualitas model sendiri. Nah, kalau misalnya kualitasnya menurun, tolong saya diinfo ya. Ternyata ini modelnya malah makin jelek. Nah, mungkin bisa jadi kaitannya dengan pembuatan asimilasi. Baik, saya akan berhenti di sini untuk part pertama ya, mengetahui NWP di BMKG dan juga sejauh mana asimilasi ini menjadi basis peningkatan kualitas daripada pengamatan kita. Silakan kalau ada critical questions ataupun pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di chat terlebih dahulu ya. Nanti akan saya jawab sesaat lagi. Nah, untuk melihat terkait dengan asimilasi ini, bahwa to make the best estimate of initial state of the atmospheric and oceans, land oceans, system out all available information. Jadi harus ada model dan observasi, dan juga untuk mengquantify uncertainty atau mengestimasi initial state untuk mengenabling atau mengaktifkan ensemble forecast ya. Nah, ini flow daripada Windows Assimilations. Nah, mungkin akan lebih kita lihat adalah lebih enak di sini. Ini adalah cara berpikirnya ya, teman-teman ya. Pertama, oke, fine, bahwa semakin hari komputer akan semakin maju ya. Kemudian model forecast pasti selalu dengan error ya. Observasi kadang juga dia ada error. Nah, perpaduan kedua ini disebut dengan data assimilation process yang akan memperkecil error-error yang ada tadi. Ya. Siapa yang bisa melakukan? Tentu saja manusia ya. Manusia yang bisa meletakkan koreksi-koreksi dan ketika menginterpretasikan model itu sendiri, itu juga bisa kita rubah gitu. Nah, konteksnya adalah bahwa dalam sebuah alur NWP, observasi itu begitu pentingnya ya untuk menjadi sebuah produk analisis atau reanalisis kalau dalam sebuah model untuk membuat sebuah perakiraan. Nah, ketika perakiraan dibuat, maka kita bisa asimilasi lagi dengan data observasi dan membuat forecast.
Nah, keseluruhan konteks perakiraan luaran dari NWP tadi bisa menjadi sebuah medium range forecast. Jadi perakiraan yang jangka panjang. Teman-teman perlu tahu ya range-range-nya di dalam perakiraan ya, karena di dalam konteks model cuaca kita cuma sampai apa yang disebut dengan extended forecast yang period time-nya hanya 10-15 hari. Saya ulangi ya. Forecast daripada model cuaca saat ini basisnya yang paling reliable adalah 10-15 hari max-nya. Kalau ke bawahnya sudah tentu saja semakin beragam. Nah, model yang baik adalah model yang memberikan analisis yang akurat dari kondisi cuaca sebelumnya. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi inisial data yang digunakan untuk perakiraan. Inisial itu jam inisial state-nya ya, 00 atau 12. Kemudian jika terdapat koreksi atau kesalahan yang cukup besar pada prediksi atau analisis, forecaster harus memahaminya sebagai indikasi bahwa fenomena atmosfer yang kita lihat itu tidak terdeteksi dari data observasi. Sehingga wajar sebetulnya ketika ada muncul kesalahan-kesalahan. Baik, teman-teman saya akan berhenti di part ini dulu, di 2 bagian. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan part pertama tadi, yaitu pengenalan ataupun mengetahui data NWP apa saja yang ada di BMKG, dan yang kedua adalah terkait dengan betapa pentingnya data observasi dalam konteks asimilasi. Saya akan coba cek. Silakan bisa raise hand ataupun meninggalkan pertanyaan di komen ya. Oh ya, teman-teman, saya meninggalkan link di LMS ya, di LMS di part discussions. Itu bisa dilihat di situ bagi teman-teman yang belum pernah melihat unified model ya. Tapi mungkin bagi yang sudah familiar menggunakan unified model, dulu pernah saya share ya di beberapa kesempatan. Tapi kalau bagi yang belum, ada saya tinggalkan di LMS ya. Mungkin bisa dilihat dan dimanfaatkan. Baik, saya akan coba baca dari Babel. Mbak Nenden menyebutkan Babel menggunakan EFS, akurasinya bagus, namun saat-saat tertentu cenderung overestimate. Nah, ini menarik nih. Babel adalah salah satu wilayah yang menggunakan prinsip island base ya. Mbak Nenden, apakah bisa unmute? Coba unmute. Yep. Ya, dalam case Bangka Belitung yang memiliki pendekatan sistem island ya, seberapa efisien signifikan weather ya atau cuaca ekstrim ya bisa terdeteksi di sana dari model-model yang ada? Untuk akurasinya sekitar 80%, Pak. Dia bisa menangkap cuaca signifikan tersebut. Modelnya atau perakiraan cuacanya? Perakiraan cuacanya. Oke. Kalau dalam daily operations, apakah langsung rely kepada model atau proses supervisinya masih cukup optimal? Nggak 100% pakai model sih, Pak. Tapi itunya pakai EFS referensinya. Selalu atau ada yang lain? Selalu EFS. Kenapa selalu EFS? Soalnya dia sekitar 80% dia cukup bagus, Pak. Oke. Pada kasus banjir terakhir ya, kemarin bulan Januari. Januari. Ya, Januari kemarin seberapa efektif mendeteksi high impact-nya event-nya itu di sana? Lumayan bagus, Pak, itu, Pak. Dia kemarin di model diperkirakan ada apa? Cuaca signifikan.
Hamin berapa terdeteksi? H-3. Oh, Hamin 3 sudah initial state-nya udah bagus berarti ya dari NWP-nya ya. Betul, Pak. Oke. Saya akan coba tanya teman-teman lain yang memiliki pendekatan island ya, sistem pulau ya. Mungkin ke Indonesia Timur. Maluku ada Maluku. Di sini ada Mbak Marlia ya. Siap, ada Pak. Oke, gimana cerita NWP di Maluku? Se-efisien apa? Sebenarnya setiap pribadi forecaster punya kecenderungan memilih modelnya masing-masing. Hanya untuk jawaban saya tadi itu mengacu pada memang senior forecaster kami memang lebih sering menggunakan ECMWF daripada yang lain gitu. Dan kemudian untuk perakiraan sendiri kita tidak pure menggunakan model karena memang karena Bapak tahu sendiri di Ambon itu cukup lokal kasusnya, jadi biasanya kita melihat faktor-faktor lokal yang memang sangat mempengaruhi hasil perakiraannya kita nanti. Jadi mungkin model itu cuma hanya sebagai bahan, salah satu bahan, tapi tidak pure model yang kita pakai untuk membuat perakiraan, gitu Pak. Kita coba urai ya. Contoh Maluku ya. Maluku ini ada yang memiliki sistem pulau besar ya di Seram, ya. Buru, Ambon, katakanlah satu kawasan. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana daerah-daerah yang katakanlah Maluku Tenggara Barat lah, ataupun Maluku Tenggara lah, di mana ada kisar Somlaki, Tuala misalnya ya. Nah itu bagaimana mereka merespon ya terhadap NWP cukup responsif atau tidak dalam deteksi data signifikan di sana? Untuk yang ini cukup responsif sih Pak. Kemarin untuk saat-saat ini memang kalau saat peralihan itu akan sangat lebih sulit diperkirakan daripada yang memang sudah masuk musim penghujan atau musim kering. Itu respon modelnya itu akan berbeda Pak. Jadi kalau seandainya ketika musim peralihan itu respon model itu akan menurun dibandingkan memang sudah masuk musim gitu, seperti itu Pak. Oke. Alternatifnya seperti apa tuh ketika model tidak responsif lagi? Kita lebih lihat ke kecenderungan ini sih Pak, seperti lokalnya. Kita lihat di SST-nya biasanya itu kalau sudah hampir mendekati seminggu itu sudah hangat terus, itu biasanya paling tidak itu dia akan 3 hari ke depan itu biasanya tuh potensi hujannya tuh akan meningkat. Kemudian apalagi ya Pak, biasanya angin sih Pak, memang karena memang lokalnya tuh sangat berpengaruh dibandingkan dengan yang lain gitu Pak. Oke, ini menarik ya. Berarti ada model sebetulnya dibilang EFS bagus, tapi juga kurang responsif juga ya dalam beberapa kasus ya. Oke, saya coba dengarkan dari provinsi lain yang memiliki pendekatan ataupun karakteristik island state juga. Mungkin dari Maluku Utara, ada peserta dari Maluku Utara. Siap, ada Pak. Mas Satria ya. Ya, pertanyaannya sama Mas Satria atau experience-nya mungkin bisa di. Sebelumnya mohon maaf dari tadi saya matikan videonya karena jaringannya kurang stabil di sini Pak. Nggak masalah Mas Satria, silakan. Ya, jadi di Ternate itu sekitar luasannya 72 km. Jadi kalau misal keliling sekitar kurang dari 1 jam bisa keliling pulau. Nah, untuk perakiraan di sini biasa kami cenderung pakai IFS dan WRF, Pak. Tapi untuk keduanya ini
biasa untuk IFS itu pada bulan-bulan puncak hujan biasanya di bulan DJF. Tapi untuk WRF biasanya itu bagus di bulan-bulan peralihan. Nah, tapi dari teman-teman di Sanana, di wilayah Sanana, Taliabu itu di kepulauan tersendiri di selatan Maluku Utara, di sana memiliki tipe hujan non-zoom. Nah, biasa kalau misal 1 minggu sekali di sini kita selalu briefing cuaca, selalu diskusi dalam menentukan cuaca 1 minggu ke depan. Nah, ini teman-teman di Sanana nih selalu kesulitan ketika menentukan hujannya, kira-kira pagi, siang, atau dini hari. Itu selalu miss di perakiraan di dalam waktunya. Tapi untuk keseluruhan biasanya yang kami pakai itu IFS dan WRF. Namun dibedakan dalam bulan-bulannya. Jadi seperti itu, Pak. Mas Satria sudah sangat bagus sekali menjelaskannya bahwa dan itu benar ya. Ketika pada case-case tertentu WRF akan memiliki performa yang sangat baik pada tadi periode-periode di mana deep convection banyak ya, Mas Satria ya. Ya, betul Pak. Peralihan seperti itu. Karena memang dia mengupskill daripada aspek-aspek microphysics ya, kalau kita bilang ya di model. Nah, saya akan coba bridging terkait hal ini. Berarti model meso atau kita sebutnya regional ya kalau dalam materi ini. Tapi katakanlah mesoskill tadi. Kalau menurut Mas Satria, dalam konteks pulau-pulau tadi, apakah seluruhnya efektif si WRF-nya tadi untuk periode-periode peralihan? Untuk seluruhnya secara umum yang paling efektif itu di wilayah Pulau Halmahera, Pak. Untuk Ternate sendiri biasanya itu tidak seluruh Pulau Ternate, karena Pulau Ternate ini kan di tengahnya ada gunung nih, Pak. Jadi kalau sebenarnya kemarin kalau misal ada hujan lokal dihilangkan tuh kami agak bingung juga untuk menjelaskan. Iya. Soalnya memang sering sekali terjadi kasus bahwa di Ternate Utara hujan lebat, ternyata di selatan ini ternyata kering. Nah, ini untuk model WRF biasanya bagus di sini. Tapi untuk kalau misal kita selaraskan semua hujan ringan itu sepertinya agak kurang kurang cocok. Oke, dipahami. Memang itu kritikal. Tapi terima kasih Mas Satria sudah menyampaikan. Ini saya akan jadi bridging berikutnya. Saya akan coba dengar pendapat, kita alihkan ya. Tadi kan menurut Mas Satria, WRF performanya bagus pada saat masa-masa peralihan di mana deep convection lebih mudah tertrigger ya dalam skala-skala yang kecil. Kita coba dengarkan mungkin dari pendapat di teman-teman di wilayah Sumatera kali ya. Di Sumatera mungkin ada yang dari Jambi atau Riau mungkin ya. Ada dari Jambi, mungkin Jambi dulu. Di sini ada Mbak Nabila. Mbak Nabila monitor. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana opini? Iya, kalau dari forecasters ini biasanya kita lebih sering pakai IFS. Dan kadang memang dibandingkan dengan WRF. Nah, saat membandingkan itu bisa kita lihat kadang WRF itu overestimate gitu. Jadi kadang kita lihat potensinya sangat besar di WRF, sedangkan di IFS tidak terlalu menunjukkan pola yang sama dengan WRF gitu Pak. Tapi kalau untuk kondisi sekarang ini kita lebih sering menggunakan model IFS dan itu cukup sesuai dengan realitanya. Begitu Pak. Oke, katakanlah case-nya begini ya, Mbak Nabila ya. Di Sumatera kan concern terbesar adalah tidak hanya pada saat musim hujan, tetapi juga pada saat musim mulai kering ya. Karena isunya akan bergeser ke Karhutla, misalnya gitu ya. Di mana forecaster dituntut untuk mendeteksi potensi awan hujan yang akan muncul. Nah, itu kira-kira experience atau skenario-nya seperti apa? Dalam konteks model ya maksud saya. Ya, kita biasanya sih tetap menggunakan model IFS sih pakainya. Kebanyakan forecaster di sini makanya model IFS. Jadi in general tetap mengandalkan IFS ya? Iya.
Kebanyakan sih, iya Pak, teman-teman pakainya IFS. Baik. Oke, saya coba dengar opini dari Riau deh ya. Riau ada siapa ya? Mbak Yudis ya. Monitor Mbak Yudis. Apakah ada kendala suara? Iya, untuk di Riau khususnya di Pekanbaru juga kita karena sering lihat yang itu technical guidance itu Mas, jadi karena kebanyakan IFS, jadi kita selalu gunain IFS untuk di Pekanbaru. Jadi nggak ada lagi tuh yang pengen ganti-ganti ke misalnya ke WRF atau itu, karena dari kita ngeliat analisisnya tuh, oh IFS, oh hari ini bagusnya IFS, oke kita gunain IFS gitu. Oke. Jadi ketika masuk peralihan atau musim kering pun juga tetap IFS ya? Iya. Tapi ya itu kalau saat di peralihan ini kita kadang lebih sering ada ganti-gantinya gitu, kayak weathernya nggak plek sama kayak yang di model. Ini menarik ini. Ini saya kasih note ke Pak Adit ya ataupun Bu Mia. Sepertinya diklat interpretasi cuaca numerik memang perlu khusus ya. Perlu dibuat diklat khusus biar teman-teman mulai aware. Iya, karena benar Mas. Iya, karena taunya FS ya, the best-nya ya. Boleh diusulkan nanti paling the best lah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yudis, Mbak Nabila. Kita confirm satu lagi ya dari Sumatera ya. Mungkin Palembang ya. Palembang ada siapa di sini? Ada. Oh sorry, kita konfirmasi satu lagi ya di wilayah Sumatera untuk Palembang ya. Palembang ada siapa nih? Mas Zubed. Ayo Mas Zubed, gimana? Monggo maskernya dilepas dulu. Gimana nih NWP di sana? Apakah AFS only juga atau gimana nih? Sepertinya masih. Oh ya maaf. Ya, maaf Pak. Baik, terima kasih Pak. Monggo. Kalau di Palembang masih sama dengan teman-teman yang lain, cenderung menggunakan IFS kayak gitu Pak. Baik dalam musim hujan maupun musim kemarau. Cuma kadang memang ada periode-periode saat dia underestimate, terutama H+1 ya. H+1-nya itu kadang ada underestimate, kadang juga overestimate. Sejauh ini sih kami menganalisis bahwa kenapa bisa seperti itu, lebih dikarenakan karena faktor regional yang kurang mendukung. Jadi apabila dalam faktor regional cuaca itu mendukung, performanya akan cenderung baik atau bagus dibanding yang lain. Cuma kekurangannya yaitu kadang ada time lag-nya gitu Pak. Dalam artian saat di model dia memperkirakan bahwa hujan akan turun sekitar jam 10, kenyataannya dia akan mundur. Mundurnya itu bisa 3-6 jam kayak gitu kan. Kadang pas kita running itu jam 10 itu untuk bagian barat itu udah hujan kayak gitu. Padahal istilahnya dengan beberapa faktor yang ada, kecil kemungkinan bahwa hujan itu akan turun pada jam 10. Terus yang kedua, kesulitan yang kedua adalah dengan model IFS itu kita sulit untuk memperhitungkan seberapa lama hujan itu akan turun kayak gitu. Jadi performanya akan cenderung sangat tidak sesuai atau bisa kami katakan itu cukup buruk untuk memprediksi nilai maksimum terutama hujan ya Pak. Nilai maksimum hujan yang akan turun di wilayah tersebut kayak gitu. Dalam artian kayak gini Pak. Kita itu nggak bisa memprediksi istilahnya hujan itu akan turun dari malam sampai dini hari kayak gitu. Dan itu akan
nilainya curah hujan dalam 1 kali 24 jam itu akan masuk dalam kategori lebat atau hingga ekstrim. Nah, kami pernah mencoba mengkombin antara IFS dengan WRF kayak gitu kan. Sebagaimana pernah diskusi sama teman yang di pusat juga, istilahnya pada saat untuk di pusat, pada saat kejadian kayak curah hujan ekstrim yang sering terjadi, katanya cukup performa WRF itu cukup bagus kayak gitu kan. Dia bisa memprediksi nilai maksimum atau curah hujan maksimum yang terjadi. Kami coba mengkombin kayak itu, tapi ternyata hasilnya malah underestimate sekali, Pak, kayak gitu. Jadi nggak bisa dikombin antara IFS dengan WRF ketika kita akan menentukan curah hujan maksimum kayak gitu. Sebagaimana kalau di IFS itu kan cenderung curah hujannya itu flat aja kayak gitu, Pak. Dalam harian itu paling banter kalau untuk wilayah Sumatera Selatan itu ya cuma warna kuning kayak gitu. Tetapi kenyataannya kemarin pada saat tanggal 12 itu sempat terjadi hujan sangat lebat kayak gitu kan. Di wilayah Palembang terutama. Nah, itu kami sangat-sangat kesulitan untuk ketika bisa memprediksi bahwa curah hujan yang akan turun di wilayah tersebut itu kategorinya itu lebat, mungkin bahkan bisa masuk dalam kategori ekstrim. Dan kalau untuk pada saat musim kemarau, performanya cukup bagus, Pak. Karena yaitu apabila didukung dengan faktor regional, kami selalu memperhitungkan faktor regionalnya itu kayak gitu kan. Baik dari segi kalau untuk pada saat musim kemarau dari segi suhunya kayak gitu kan. Terus RH-nya, curah hujannya atau weather-nya kayak gitu kan. Itu cuma kalau untuk performa angin sendiri itu agak kurang kayak gitu, Pak, kalau di sini. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih Mas Zubaid sudah meraise dua hal yang kritikal sekali. Sangat bagus sekali. Pertama yaitu adalah concern terkait dengan kemampuan tidak hanya IFS ya, tapi katakanlah NWP, yaitu dalam mengenerate duration forecast ya. Nah ini memang the weakness dari NWP karena behavior dia memang yang selama ini dikembangkan adalah signalnya yang dideteksi ya. Tetapi tadi benar bahwa durasi adalah suatu hal tersendiri yang menjadi topik. Dan nilai di mana rata-rata sekarang perkembangan terakhir output presipitasi udah diasumsikan sama dengan curah hujannya. Nah ini teman-teman semua harus hati-hati ya. Presipitasi model tidak sama dengan curah hujannya. Jadi harus hati-hati. Konteksnya sangat bagus sekali dan ini menjadi catatan ya buat kita semua. Nanti kita bisa oprek dengan data masing-masing di sesi praktek. Bahwa kita akan lihat sejauh mana efisiensi dari performa model yang kita gunakan tadi. Jadi Mas Zubaid mengkonfirm ya bahwa IFS pun ya tidak selalu oke gitu ya performanya ya. Bahkan WRF ya signalnya mungkin bisa bagus tetapi juga tidak responsif ya. Oh iya. Ini teman-teman kalau yang Pak, silakan. Kalau untuk WRF kami coba itu dia tuh selalu mendeteksi kalau istilahnya presipitasi itu pasti turun di wilayah bagian barat ya gitu, Pak. Di mana bagian barat di Sumsel itu kan baratnya Sumsel ya? Ya, betul. Bagian barat Sumsel. Ya, betul. Ya, pegunungan barisan itu, Pak. Jadi performanya itu selalu mendeteksi dari situ terus, Pak, hujannya kayak gitu. WRF. Makanya kami masa hujan dari situ terus kayak gitu kan. Istilahnya kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Itu udah ketahuan sih, itu orographic settingnya itu. Iya, Pak. Itu ketahuan sih itu. Kalau teman-teman ada coba running itu saya bisa advice ya setting parametrisasinya. Biasanya sangat terpengaruh oleh sistem gunung ya di Bukit Barisan ya. Karena ada kemungkinan itu forcing-nya dibikin zero itu. Bisa dibikin zero biar mudah ngitung. Tapi dampaknya adalah accumulated air mass-nya dari situ terus ya. Nah, itu mungkin level lain ya daripada setting NWP. Baik, sebelum saya move ke sections ketiga dan keempat, ada teman dari pusat ya, selalu tidak salah ya di sini. Mas Irsal, monitor. Irsal. Siapa monitor, Pak?
Nah, ini Mas Irsal ini juga kandidat senior forecaster, jadi pertanyaannya tepat ini. Siap. Kenapa EFS terus? IFS, ya sebelumnya setiap hari ya Pak ya. Setiap hari kan ada briefing dari SF ya. Nah, SF ini juga membuat technical guidance dan seringnya ini referensinya IFS Pak. Pernah sekali waktu referensi dari senior forecaster itu WRF, dan itu memang apa ya Pak? Kejelian dari ini Pak, biasanya dari senior forecaster. Jadi memang sebelum kita memulai membuat atau menggambar, itu kita analisis dulu Pak, model mana yang cenderung sama atau cocok dengan 24 jam sebelumnya. Artinya kita bisa melihat dengan hujan dari GSMAP. Jadi kita cocokkan dulu model mana yang sesuai untuk model mana yang sesuai hari kemarin, dan kira-kira model mana yang sesuai untuk hari tersebut. Kemudian untuk teman-teman forecaster FOD di pusat seringnya sih pakai IFS Pak. Kemudian ini sebenarnya teman-teman FOD di pusat sudah membuat verifikasi, tapi general Pak, se-Indonesia untuk tahun 2020. Jadi memang terlihat untuk model IFS cenderung performanya lebih bagus Pak ya. Tapi general se-Indonesia. Bisa disajikan ya? Bisa disajikan ya? Oh iya, siap. Bisa Pak. Nah, bisa di-share ya teman-teman Pusdiklat ya untuk Irsal. Kita akan coba lihat ya performanya ya. Ya. Ini untuk mengkonfirmasi pas banget nih untuk bridging ke materi berikutnya. Oke, silakan coba bisa dilihat Pak. Nah, ya. Ini teman-teman FOD di pusat membuat verifikasi model di tahun 2020. Tapi ini sifatnya masih general, artinya masih se-Indonesia, dan penjelasannya bahwa ini adalah hasil verifikasi terhadap prediksi presipitasi harian 24 jam, akumulasi sehari. Nah, bisa dilihat untuk IFS ini rentangnya antara 26 hingga 44%, untuk GFS 14 hingga 38%. Ini AirPage, ini kayaknya paling rendah ya hasil verifikasinya, ini 2,5 hingga 29%. Nah, sementara untuk WRF ini sekitar 14 hingga 32%. Jadi memang bisa dilihat secara umum untuk Indonesia sebenarnya tidak ini juga Pak ya. Jadi rentangnya memang masih cukup kecil, antara 26 hingga 44%. Ini masih didapatkan oleh IFS. Gitu Pak. Oke, sebentar ya, stop dulu di situ. Ini teman-teman semua bisa lihat grafik ini, tapi hati-hati ya, karena Y-nya itu berbeda, tidak sama ya. Jadi ada yang 35, ada yang 45, ada yang 60 itu ya. Yang EFS 60 ya, atau 50? EFS 50 Pak. Oke, 50. Berarti batas atasnya paling tinggi 50 adalah EFS, berarti asumsinya sudah menunjukkan average-nya paling bagus EFS ya di sini ya. Dan the lowest performance di sini ARPAGE nih ya. Balestari ini bisa dilihat nih, ternyata ARPAGE kalau dalam skala nasional cukup rendah gitu ya. Tetapi nanti akan saya coba jelaskan. Oke, makasih Irsal, makasih. Oh ya Pak, tambah lagi mungkin Pak sedikit. Silakan. Jadi ini kan masih secara umum Indonesia ya. Jadi bagusnya sih teman-teman di daerah masing-masing wilayahnya membuat seperti ini ya. Jadi lebih paham mengenai model mana yang terbaik untuk wilayahnya sendiri, dan dari situ bisa dilihat misalnya bulan-bulan kapan performanya bagus ataupun bulan-bulan kapan performanya rendah. Demikian Pak Jin.
Ya, makasih banyak ya. Ini semoga mendapat preferensi baru ya buat teman-teman yang lain. Saya akan tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman senior forecaster dalam membuat guidance itu cara pandangnya adalah cara pandang nasional. Analitik terhadap NWP itu adalah analitik nasional. Jadi mohon tetap berhati-hati khususnya bagi UPT-UPT yang memiliki karakteristik lokalnya dominan ya. Karena yes betul AFS dilakukan ataupun diputuskan sebagai guidance nasional karena memang cara pandangnya nasional. Dan analitiknya juga regional ya. Jadi tidak purely lokal. Sehingga teman-teman yang memang spesifik agak berbeda, seperti tadi kasus di Sumatera Utara boleh, jadi boleh. Tidak harus selalu menggunakan basis yang sama. Karena dalam multimodal analisis yang kita anut saat ini, pendekatan analitiknya bukan dalam hal forecaster yang berbeda-beda, tetapi memang yang dilihat kalau di pusat adalah secara nasional. Ya, itu semoga menjadi gambaran baru ya buat teman-teman. Terima kasih Irsal. Bantuannya untuk slide-nya tadi. Siap Pak, sama-sama Pak. Oke, bisa dibantu stop share-nya. Oke, saya akan masuk ke part terakhir ya. Part terakhir, tapi saya akan coba ringkas. Baik, kita coba lanjutkan. Teman-teman, ini saya start dengan sebuah gambar ya dari pusat komputasinya ICMWF. Mereka menggunakan berbagai macam produk HPC. Ini salah satunya yaitu Cray. Ya. Oke, kita akan coba lihat model performance ya. Teman-teman silakan siap-siap memberikan komen ya ataupun jawaban nanti dari performa model yang akan saya tunjukkan. Baik, kita berkenalan dulu NWP provider yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ada BOM, ada CMC atau Canadian Meteorological Center, ICMWF, DWD. Nah, DWD ini model terbarunya namanya ICON ya. ICON ini dikabarkan performanya juga cukup baik walaupun masih struggling lah. Kemudian ada lagi KMA, rencananya namanya KIM model, tapi belum launching juga. Met Office dengan Unified Model, NCEP dengan GFS, Meta France dengan ARPAGE. Teman-teman, ada sebenarnya model yang cukup baik, di mana dia adalah spectral model sebetulnya, yaitu buatan GMA. Tapi memang sayangnya belum terintegrasi secara penuh ya di Indonesia. Terus terakhir juga ada dari RUMS ya, atau Hydrometeorological Center of Russia. Nah, ini belum kita dapat. Baik, teman-teman, ada sebuah gambar di layar. Semoga terlihat dengan baik ya. Silakan bisa menjawab model mana yang pada tahun 2002 ya. Saya ulangi ya. Model apakah dari gambar tersebut pada tahun 2002 memiliki performa paling bagus? Silakan bisa jawab di komen, di chat ya. Ada yang tahu? Coba dilihat. Oke, Mbak Regina menjawab NCEP dan Met Office. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi? Nggak ada lagi pendapat yang lain? 2002 ya, tahun 2002 ya. JMA. Oke, Mas Sultan menjawab JMA. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau merespon? Oke,
Baik. Sekarang saya akan coba jelaskan ya, teman-teman ya. Ini adalah performa model yang diukur dengan standar internasional atau standarnya WMO. Sekali lagi perlu hati-hati, representasinya adalah bukan forcing di dalam konteks hujan, tetapi skema atmosferik yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas ya, 24 RMSE berarti root mean square error untuk mean sea level di wilayah Northern Hemisphere, dan dia adalah analitiknya. Jadi kalau RMSE maka kalau yang titik-titik garis-garis ini adalah yang berwarna, ini adalah jenis modelnya. Maka teman-teman bisa lihat tahun 2002, maka model yang paling bagus performanya adalah model yang root mean square error-nya paling kecil. Jadi tadi Mbak Regina dari Banten sudah menjawab dengan baik, yaitu Met Office ya, yang baru kemudian disusul NSEP ataupun GFS. Gitu ya. Nah, kalau demikian, teman-teman, kita coba lihat. Oke, Mbak Ida di Sorong agar hati-hati ya di sana. Sedang significant weather nampaknya. Semoga sudah di forecast ya sama NWP-nya. Oke, pertanyaan berikutnya masih di gambar yang sama. Kalau demikian, tahun 2020 model apa yang paling bagus dan model apa yang paling jelek? Silakan dijawab lagi di komen. Semoga terlihat ya. Oke, ada yang bisa jawab? Tahun 2020. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan acuan ya untuk sebetulnya model apa yang memiliki performa cukup baik. Baik, Mas Ramadan menjawab HMWF, Bayudis HMWF, paling tidak baik adalah rooms. Oke, rooms paling jelek. Oke, baik. Baik. Baik, teman-teman sudah menangkap ya maksudnya ya. Jadi ini adalah grafik secara global, performa model di dunia saat ini memang yang paling baik adalah HMWF atau EFS tadi, dan saat ini yang the lowest performance adalah Rusia, punya Rusia. Dan kalau kita lihat ya teman-teman di grafik tersebut yang berkompetisi sejak tahun 2003 ke sini, awalnya 2003 itu merah sama biru agak jauh ya jaraknya ya. Tapi kemudian di tahun sekitar 2006 makin rapat, terus sampai sekarang dia berkompetisi ya, berganti-gantian. Ada tahun di mana seperti 2019 Unified Model cukup bagus, tapi kemudian kembali HMWF cukup bagus. Nah, ini bisa jadi menjawab tadi suggestions dari teman-teman kenapa di Indonesia juga HMWF juga memiliki performa yang cukup baik. Tapi ada satu informasi yang cukup penting, perlu dilihat dari periode 98 ke 2020, bahwa tingkat root mean square error-nya itu semakin lama semakin susut ya, semakin surut dan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa performa NWP saat ini semakin baik. Sehingga kalau tadi pertanyaannya kembali ke yang awal, kalau gitu berani nggak kita ganti dengan NWP? Nah, nanti kita lihat ya di sini. Baik. Kalau begitu teman-teman juga bisa melihat di sini ya, dalam konteks yang diukur untuk data-datanya itu adalah upper air 850 milibar, ini contohnya. Ada juga 200 milibar gitu ya, ini contohnya. Kalau kita lihat ya teman-teman, bahwa performa dari dua model, Met Office dan HMWF ini selalu bersaing ya, dan semakin lama semakin rapat. Bahkan itu kok sudah ada mendekati nol ya di 2019, 2020. Nah ini menjadi semoga teman-teman menjadi terinspirasi ya dengan data ini. Nah, di Indonesia di mana Indonesia? Indonesia belum ada nih di sini. Semoga di masa depan ya. Ini contoh lain lagi dengan metode baru dengan 700 milibar juga. Nah kalau kita lihat di sini, yang cross adalah HMWF. Nah ini sudah ada komparasi dengan model-model meso ya. HMWF, nah ini kita lihat ini adalah berdasarkan time forecast-nya ya, time forecast-nya. Nah kalau kita lihat time forecast-nya itu
ternyata HMWF cuma bagus sampai 96 nih, ya. Terus sisanya bisa dikalahkan sama BOM. Nah, ayo teman-teman, kalau dari data ini, maka buat yang suka bikin perakiraan cuaca mingguan atau setelah 4 hari ya mingguan, hari ke-5 sampai ke-7 ya, atau sampai ke-10, maka saya bisa menyarankan teman-teman bisa menggunakan model akses. Tapi sayangnya di MetaFactory akses R cuma 5 hari ya kalau nggak salah ya, 5 hari. Nah, ini kalau yang membuka data, ini semoga menjadi pengetahuan baru ya, bahwa HMWF masih memiliki kelemahan di timeline yang di atas 120 ataupun di atas 96. Nah, alternatifnya yaitu teman-teman bisa menggunakan BOM. Oke, ini sebenarnya tergantung dengan wilayah masing-masing ya. Ini contoh lagi bahwa GFS juga memiliki performance yang cukup baik di extended forecast. Seperti itu. Oke, ini ada contoh model untuk kasus-kasus apa yang disebut sebagai lokal ya. Study case-nya yaitu dengan MESO. Nah, kalau kita lihat di sini, yang model-model dengan deep convections atau dengan skema cumuliform itu HMWF ternyata masih bisa di-compete sama UKMO. Nah, sehingga nanti ke depan silakan untuk daerah-daerah yang kalau wilayahnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal tadi, ke depan bisa coba dibuka data yang tadi saya sampaikan ya di LMS, itu ada passwordnya, ada linknya, tapi memang belum terintegrasi dengan sistem NDF. Nah, itu kalau dari data ini, maka harusnya UKMO itu bisa menjadi alternatif ya buat teman-teman yang yang melakukan analisis di zona-zona lokal ya. Ini data juga menunjukkan. Baik. Silakan kalau yang ingin bertanya bisa ditinggalkan di chat atau di LMS nanti. Saya akan coba lanjutkan. Sekarang kita akan bicara teknologi di dalam NWP. Semoga tentang akurasi tadi sudah cukup terinformasi dengan baik ya. Baik, sekarang kita bicara dengan teknologi NWP sebentar ya. Baik. Teman-teman, bahwa dalam untuk mengukur sebagaimana tujuan daripada diklat ini, yaitu atau pelatihan ini, bagaimana kita mendeteksi extreme event atau kejadian-kejadian signifikan, cuaca signifikan, maka ada metode yang mungkin sekarang sudah familiar ya di teman-teman, ensemble teknik ya, ataupun ensemble model. Ensemble model ataupun ensemble teknik ini adalah metode yang melakukan estimasi probabilistik dengan mengumpulkan data-data member, baik itu dari model dia sendiri ataupun dari model lainnya. Nah, dari data yang ada, maka seluruhnya itu kita menggunakan post facto ya, atau generating data lampau. Jadi contohnya di sini misalnya -5 sampai 5 hari ke depan gitu ya. Nah, itu diproses untuk mendapatkan proyeksi daripada peluang-peluang yang akan memunculkan nilai yang akan diperkirakan. Ini ada statementnya, because ensemble can be used to estimate the probability of occurrence ya, probability of occurrence of event of interest, to gauge how confident we will be about a future state. Jadi betul-betul bisa menggambarkan probabilitas karakteristik cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga bagusnya ensemble product itu juga bisa digunakan untuk assess ataupun mengkaji, mendeteksi seberapa possible-kah sebuah extreme event ya, dan seberapa parah tingkat ataupun persentase daripada kejadian cuaca yang kita prediksikan. Logikanya seperti ini, teman-teman, bahwa yang pertama perlu diukur yaitu inisial ataupun distribusi daripada kondisi terkini. Semakin banyak data yang ada, maka dia akan menunjukkan pilihan yang banyak. Ini contohnya ada 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kemudian kita memerlukan data observasi ataupun conditional distributions dan proyeksi apa yang disebut dengan future distributions. Di mana di dalamnya akan ada komponen truth ataupun nilai yang sebenarnya, yang mana akan beririsan dengan data yang diobservasi. Jadi kondisi yang sebenarnya, kemudian data yang diobservasi, dan kemudian bridging ataupun di tengah-tengahnya kita akan melakukan proses analisis. Nah, itu yang disebut dengan reanalisis.
Dan di dalamnya dengan jumlah yang member yang cukup banyak tadi, kita bisa mengenerate potensi ataupun peluang-peluang yang akan terjadi dalam satu cluster. Nah, salah satu cluster ini dimungkinkan bisa digunakan dengan meminimalisir tingkat daripada error. Ya. Ini logikanya dari ensemble forecast tadi. Jadi membedakan dari produk NWP yang menggunakan deterministik tadi ya. Contoh tadi Mas Zubed tadi kan menyebutkan di suatu wilayah menyebutkan di sini 50 mili gitu ya. Tetapi dengan ensemble kita bisa menggambarkan sebuah kelompok gitu ya. Berapa sih sebenarnya persentase kejadian ekstrim akan muncul di kelompok tersebut. Nah, itu yang membedakan. Baik, saya tidak terlalu mendalam ya terkait dengan ini. Silakan nanti kalau ada yang pengen mendalami secara khusus. Nah, sekarang kalau tadi adalah mean square error ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan akurasi. Nah, kalau kita akurasi, teman-teman, ini mengkonfirm bahwa faktanya dari tahun 1996 sampai, ini datanya sampai 2016 ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, teman-teman harus hati-hati ya, itu garis warna biru adalah kemampuan prediksi sampai 72 jam ya. Kemudian berarti kan 3 hari lah ya, 3 hari. Kemudian yang warna merah itu adalah kemampuan prediksi sampai dengan 120 ya. Berarti 6 hari lah gitu ya, atau mungkin range 67. Dan yang terakhir yaitu kemampuan prediksi untuk sampai 168. Itu yang extended. Nah, kita lihat. Ternyata kemampuan forecasting NWP untuk 3 hari ke depan itu semakin ke sini semakin baik ya. Kemudian di range yang kedua performanya juga semakin membaik dan yang ketiga juga semakin baik. Tetapi kalau kita lihat bahwa masih ada gap yang cukup besar ya bagaimana NWP mampu memprediksi kondisi cuaca pada short, medium range dan juga extended range forecast. Ya ini yang membedakan ya. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya di provinsi masing-masing diminta untuk ada kawinan nih misalnya masih 10 hari lagi, nah itu perlu hati-hati ya karena bias ataupun error dari NWP itu masih sangat tinggi untuk yang scalability 168 hari. Nah berikutnya perlu diupdate dengan T120, ya, yang paling confident memang H-3 ya, H-3 itu yang sudah paling ideal. Kenapa demikian? Karena memang kemampuan daripada initial time-nya plus juga dengan kemampuan model dinamik dan juga matematisnya. Gitu ya. Ini semoga menjadi pengetahuan ketika memanfaatkan NWP harus berhati-hati dengan scalability ataupun kemampuan NWP dalam mengenerate informasi prediksi. Baik, teman-teman, saya akan sedikit berhenti di sini. Model cuaca numerik atau NWP memiliki apa yang disebut dengan uncertainty, ya, atau ketidakpastian. Nah, kelasnya adalah uncertainty ataupun ketidakpastian yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Nah, yang known physics ini itu pendekatannya bisa dengan statistical descriptions, ya, atau Monte Carlo. Ini adalah metode data mining atau post processing. Yang outputnya, implementasinya itu menjadi covariant matrix atau stochastic parameterizations. Nah, untuk hal-hal yang uncertainty-nya tidak kita ketahui, itu digunakanlah implementasi ensemble ya, baik itu multimodal ensemble atau multi-parameter ensemble atau time-like ensemble ya kalau kita kenal sekarang. Nah, representasinya sama, yaitu dengan parameterisasi dan juga secara struktur. Jadi, teman-teman di manapun berada nanti akan mengetahui apa yang disebut dengan chaos ya. Kayaknya kemarin muncul ya di pretest ya chaos. Nah, bagi yang belum tahu apa itu chaos, jadi kalau chaos di dalam model itu, kalau inputnya dari awal sudah salah, maka dampaknya akan panjang sampai output model terakhir. Gitu. Trace in, trace out, kurang lebih gitu. Nah, model ataupun NWP itu juga begitu. Prinsipnya sama ya. Ketidakpastian yang ada di dalam model tersebut. Nah, ditambah lagi,
kompleksitas model itu bisa dilihat di kolom kiri bawah ini, bahwa vertical levelnya sangat rapat dan padat, belum lagi ditambah horizontal level. Contoh tadi di Gorontalo gitu ya, kemudian di Ternate ya tadi yang ada gunung, otomatis maka bias di sekitar topografik yang terganggu akibat bentukan surface-nya itu maka akan lebih besar. Nah, itulah kenapa tadi pengukuran standar global daripada model yang sangat bagus di lapisan atas itu belum tentu bagus di lapisan bawah. Siapa yang bisa mengenali? Tentu saja teman-teman ya, walaupun tidak melakukan modeling, tetapi setidaknya harus tahu bahwa ada model-model yang dia mengeliminir karakteristik topografi. Ya. Nah, kalau contoh-contoh yang biasanya di skala lokal itu antara lain orographic forcing, ya, itu satu. Kemudian ada skema cold pulse-nya atau warm pulse-nya di dalam sebuah skema konvektif. Kemudian juga ada surface force mesoscale circulations. Nah, ini sering muncul dengan faktor urban, misalnya kayak Jakarta gitu ya. Kemudian juga bisa muncul karena adanya pemanasan di suatu wilayah yang lebih dominan. Nah, ini teman-teman saya rasa bisa mempelajarinya di metode dinamis. Baik. Ini terakhir sebelum saya move ke part terakhir, yaitu teman-teman perlu ketahui bahwa ketika Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh faktor global, itu tidak sepenuhnya bisa direct diproses dalam NWP. Ya. Sebagai contoh lagi adalah forcing untuk gelombang tropis itu, sebagaimana gambar yang digambarkan ini tidak semuanya representatif di dalam NWP, tetapi masih bisa dilakukan, gitu ya. Contoh dalam proses analisis itu dari raw materialnya, gitu ya, itu tidak terlalu baik ya terdeteksi, gitu ya. Tetapi masih memang bisa di forecast, tetapi juga masih perlu hati-hati. Sehingga ketika teman-teman dihadapkan dalam sebuah kondisi di provinsi masing-masing, pertama, skala global yang memenuhi syarat, regional yang memenuhi syarat, lokal yang memenuhi syarat, ditambah lagi ada gelombang tropis. Kalau signal dari gelombang tropis itu tidak terlalu kentara, maka tetap harus hati-hati ya. Karena NWP tidak begitu baik merepresentasikan pengaruh MGO misalnya, equatorial Rossby ataupun Kelvin wave dan lain sebagainya. Ya, ini pesannya dari saya. Oke. Itu dua part terkait dengan teknologi dan pengembangan terakhir. Saya akan menunjukkan sebelum kita ke sesi diskusi 15 menit terakhir. Oke, kita akan coba study case ya teman-teman ya. Study case di gambar ini. Di sebelah kiri, ini cara lihat modelnya di kanan atas ya. Ini adalah model IFS, ini adalah model ARPEJ. Ya. Pengetahuan pertama, IFS, ARPEJ itu dua model, tapi memiliki koordinamik yang sama. Sehingga distribusi tekanannya harusnya mirip. Distribusi tekanan itu plotting Mensi levelnya ya. Itu satu. Itu dengan ARPEJ ya. Kemudian kedua, IFS atau HMBF tadi memiliki kemampuan apa yang disebut dengan land surface parameterizations, yang artinya IFS akan lebih bagus mendeteksi pola orografis. Ya. Ini contohnya di bagian 2. Ya. IFS memiliki deteksi yang cukup baik ya, karena di 2 yang bulat ini, karena adanya land surface, maka IFS bisa digunakan untuk daerah-daerah yang memiliki pola orografis dan mempengaruhi kondisi cuacanya. Sehingga tadi kawan-kawan yang ada di sepanjang Bukit Barisan silahkan bisa menggunakan IFS. Kemudian juga faktor-faktor pegunungan tadi ada Pak Indawan yang menyebutkan di Bogor misalnya ataupun di Jawa Barat cukup baik gitu ya, dan daerah-daerah lainnya. Gitu ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, ketiga, ARPEJ ya. ARPEJ ini mampu mendeteksi skema warm dan cold pool cukup tegas gitu ya. Nah, hal ini bisa menjadi
keuntungan tersendiri, tapi juga bisa menjadi kerugian. Contohnya kalau ada sistem-sistem frontal ya, frontal itu maksudnya perbedaan-perbedaan area warm sama cold yang tegas, kayak terjadi di Banten ya. Mungkin kemarin tadi siapa yang Mbak Regina ataupun Irsal melihat ada karakteristik squall line gitu ya. Nah itu tidak terlalu bagus, bisa sangat bagus dilihat di ARPEDGE ataupun bisa cukup jelek gitu. Nah, keempat bisa kita lihat di ARPEDGE ya. ARPEDGE agar hati-hati bahwa IFS lebih mampu mendeteksi kasus-kasus mesocell convective system ya. Nah, ini yang sering menyebabkan kejadian bencana hidrometeorologi ya. Jadi kalau dibanding komparasi dua ini, HMBF memiliki performa yang jauh lebih baik. ARPEDGE bisa, tetapi misposisinya juga cukup banyak. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini part yang cukup penting ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat GFS sama WRF. Nah ini kan dua-duanya boundary condition-nya sama ya. Nah itu bisa lihat dari gambar satu yang bulat satu itu menggambarkan persamaan bahwa boundary condition-nya sama, maka area-area konvektifnya pasti sama. Cuma yang membedakan adalah skalanya. Itu udah jelas. Kemudian kedua, bisa dilihat untuk wilayah Papua, ya. Papua, tadi ada Mbak Ida ya dari Sorong ya, ataupun teman-teman dari Papua. Untuk daerah yang memiliki pegunungan yang cukup banyak, jika diperlukan menggunakan dua model, GFS sama WRF, maka silakan menggunakan WRF untuk perakiran cuaca yang diperlukan untuk daerah pegunungan. Karena hanya WRF yang menyediakan orographic forcing yang bisa kita deteksi. Gitu ya, itu terlihat dari gambar 2. Di sebelah kiri, GFS tidak merepresentasikan apapun, sedangkan di kanan dia cukup baik ya, menunjukkan development pressure-nya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat kasus di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat ya. Tadi dari Ambon tadi kita sempat bahas, bahwa model WRF mendiskritisasi proses ocean interactions. Sehingga sensitivitas model di perairan tersebut ataupun coastal akan sangat buruk. Nah ini hati-hati buat teman-teman yang island state tadi ya, baik itu Maluku, Maluku Utara, Maluku, kemudian ada di Nusa Tenggara, pada kasus-kasus hujan yang ada di coastal, gitu ya, karena signalnya akan sangat dieliminir ya. Nah itu agar hati-hati. Kemudian yang keempat itu adalah case di mana untuk GFS ya itu sangat mudah menginformasikan potensi-potensi pembentukan awan hujan dengan skema adveksi ya. Tapi di sisi lain bisa menjadi sebuah informasi yang bagus ya, karena kasus-kasus banjir, saya ambil contoh di Jakarta ya. Di Jakarta sebenarnya yang menyebabkan banjir sebenarnya sistem adveksi ya, bukan konveksi. Nah itu bisa digunakan empatnya, tetapi hati-hati di WRF bisa sangat jelas atau bisa sangat bias. Nah yang terakhir yang gambar, itu yang kanan itu harusnya 5 ya. Nah itu bahwa local disturbance untuk model skala meso itu aktif sekali terdeteksi di WRF ya. Sehingga kalau teman-teman yang membutuhkan model untuk sirkulasi-sirkulasi yang skalanya rapat gitu ya, itu silahkan pakai WRF. Gitu ya. Oke, terakhir adalah IFS, Access R, dan WRF ya. Kita akan coba lihat satu-satu. Pertama, jika teman-teman menggunakan Access R, padahal dia kan meso model ya, tetapi orographic force-nya dia missing. Jadi untuk kasus-kasus yang pegunungan tadi juga perlu hati-hati yang pakai model Access R. Ya, itu ada yang di gambar 1. Kemudian yang kedua, ini informasi yang sangat penting saya rasa. IFS itu kenapa menjadi model selama ini jadi andalan ya? Karena memang dia kemampuannya sangat sensitif terhadap mengenerate skema-skema konvektif. Skema konvektif itu gimana? Yang misalnya awan yang membutuhkan
3-5 jam, kemudian menjadi cloud matcher di periode setengah sampai 2 jam misalnya. Itu di Jawa sangat dominan sekali misalnya. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, hujan-hujan yang sifatnya terjadi di siang dan sore itu AFS cukup bagus ya. Kemudian ketiga, silakan dilihat ketiga, itu distribusi MCS pada akses R itu lebih lemah dibanding WRF. Jadi convectionnya AFS bagus gitu ya, WRF bagus, tetapi akses R cukup lemah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, local disturbance daripada WRF terdeteksi dengan baik gitu ya. Tetapi memerlukan signal adveksi dari akses R dan IFS. Logikanya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika ada hujan yang sering terjadi di malam hari atau di dini hari menjelang pagi, berdasarkan data-data yang saya analisis, IFS dan akses R itu sangat bagus ya. Tetapi ketika continuous rain yang perlu terbentuk pada siang dan sore, maka teman-teman silakan menggunakan WRF sebagai alternatif. Gitu ya. Itu semoga menjadi gambaran ya daripada kelima model. Ini ada informasi lain, misalnya dalam kasus humidity, tadi kan Pak Indawan sempat menanyakan ya, sebetulnya performance daripada GFS cukup baik Pak untuk humidity. Sedangkan kalau untuk skala lokal, AFS jauh memang lebih baik. Nah, kenapa demikian? Ini adalah contoh untuk case misalnya akses R dengan WRF, karena mereka melakukan pendekatan mikrofisis yang berbeda. Serta kita bisa lihat yang kedua ya, ini kasus di Bengkulu. Ini nanti juga pada kasus-kasus intrusi, dry intrusions gitu ya, ini agar berhati-hati karena di kedua model ini perbedaannya cukup signifikan ya. WRF itu selalu lebih humid lah begitu, jauh lebih humid. Nah, sehingga akses R memberikan informasi intrusi udara yang cukup baik. Sehingga kalau kasus-kasus intrusi lebih disarankan menggunakan model akses R ya, gitu. Oke, teman-teman, ini untuk lebih lanjut nanti bisa dilihat di video ya. Semoga saya sudah uraikan dengan mendalam untuk case-case-nya. Baik, ini part terakhir. Kita akan lihat sensibilitas ya presipitasi untuk akses R ya. Pertama, mampu mendeteksi skema interaksi besar, itu kelebihannya akses R. Kemudian kedua, hati-hati karena dia sering misposisi ya untuk skala meso. Kemudian skema interaksi daratan belum terdeteksi dengan baik. Contohnya untuk dataran-dataran yang luas ya seperti Kalimantan tadi. Kemudian sedikit sulit mendeteksi sisa distribusi energi. Ini maksudnya gini. Misalnya sudah ada sebuah fenomena MCS gitu ya. Padahal setelah fase MCS itu bisa jadi kluster-kluster awannya kan masih timbul. Nah, akses R itu cukup lemah untuk mendeteksi hal tersebut. Nah, tetapi yang kelima, kelebihannya yaitu kemampuan deteksi batas intrusi udara untuk extreme weather dari selatan misalnya, itu sangat bagus ya. Oke, kita lihat ARPAGE ya. ARPAGE, tadi teman-teman Balai 1 sering menggunakan, betul mampu mendeteksi skema interaksi yang besar ya, baik itu ITCZ ataupun fenomena-fenomena yang memang cloudiness-nya, air mass-nya besar gitu. Kemudian mendeteksi fenomena skala meso namun dengan intensitas yang beragam. Nah, ini hati-hati karena skala mesonya bisa random sekali. Kemudian ARPAGE itu skema interaksi sistem daratannya belum bisa terdeteksi dengan baik. Nah, ini hati-hati yang ada gunung banyak gitu-gitu ya. Itu juga cukup sulit. Tadi yang keempat juga sama, ketika ada kasus extreme event, kelanjutannya biasanya tidak terlalu bagus. Kemudian batas intrusi tidak terlalu jelas ya untuk ARPAGE ya. Tidak disarankan. Nah, sekarang kita lihat GFS, nanti langsung lompat WRF dulu. Mampu mendeteksi skema interaksi besar ya, GFS bagus untuk signal-signal awal, misalnya melihat perkiraan cuaca mingguan gitu ya, ataupun extended tadi. Kemudian untuk mendeteksi fenomena skala meso, tapi intensitasnya biasanya rendah. Jadi hati-hati, GFS akan sering sekali underestimate. Kemudian ketiga, skema interaksi sistem daratannya terdeteksi. Ini sudah cukup bagus, tetapi intensitasnya tadi lemah.
deteksi signal energi itu cukup bagus ya di IFS. Kemudian batas intrusi terlihat ya meskipun tidak jelas. Nah, bedanya sama WRF, dia kemampuan ini WRF ya teman-teman. Skema interaksi besar dan konveksi lokalnya terdeteksi dengan baik. Kemudian skala mesonya juga cukup baik terdeteksi, tapi distribusinya akan dominan ke daratan. Kalau ke ocean biasanya sulit ya WRF ya. Kemudian skema interaksi sistem daratannya bisa, tapi hati-hati miss posisinya sangat besar ya. Hati-hati, saya ingatkan. WRF itu meskipun bagus terdeteksi, tapi misposisi itu ketidaktepatan lokasinya sangat tinggi. Karena itu terdampak dari proses downscaling-nya. Deteksi signalnya juga bagus, intrusinya terlihat meskipun tidak jelas. Oke, IFS pun juga harus berhati-hati. Batas intrusi tadi bisa terlihat tapi tidak begitu jelas ya. Untuk IFS lebih baik menggunakan akses. Nah ini kelebihannya pertama, mampu mendeteksi skema interaksi besar dan konveksi lokal. Itu aja sih kenapa dia menjadi favorit ya IFS itu ya. Kemudian deteksi skala mesonya juga baik, tapi distribusinya relatif beragam, tetap harus hati-hati. Sistem daratannya juga terdeteksi. Ini karena apa? Tadi karena HMBF sudah menggunakan orographic forcing. Kemudian signal dari distribusi energi yang besar, kasus-kasus cold source gitu ya tadi Mbak Nenden tadi, itu bisa juga dilihat dari IFS dan misalnya terbentuk ITCZ misalnya juga bisa digunakan IFS sebagai referensi utama.